Perkenalkan, nama saya Attaila Abdul Haq dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 20. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa analisis-analisis yang ada di metode penelitian kualitatif, yaitu ada naratif, semiotika, dan framing. Yang pertama yaitu ada analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Analisis naratif adalah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari dan memahami cerita atau narasi yang diungkapkan oleh partisipan penelitian. Metode ini mengambil pendekatan interpretatif yang fokus pada makna dan pengalaman subjektif individu. Di dalam analisis naratif ini ada beberapa langkah penting, yaitu ada pengumpulan data, transkripsi, dan familiarisasi dengan data. Yang ketiga ada pengidentifikasian tema. Yang keempat ada analisis interpretatif. Yang kelima adalah penulisan laporan. Yang pertama, pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data yaitu peneliti mengumpulkan data dalam bentuk narasi atau cerita dari partisipan. Data ini dapat berupa wawancara mendalam, catatan lapangan, diari, atau dokumen-dokumen lain yang mencerminkan pengalaman individu. Lalu yang kedua ada transkripsi dan familiarisasi dengan data. Memiliki pengertian yaitu data yang telah dikumpulkan tadi kemudian ditranskripsikan atau diterjemahkan ke dalam teks tertulis. Peneliti membaca, mendengarkan, atau melihat kembali data tersebut untuk memahami isinya secara menyeluruh dan memperoleh pemahaman awal tentang naratif yang ingin diungkapkan. Lalu yang ketiga ada pengidentifikasian tema. Pengidentifikasian tema ini adalah peneliti mencari tema-tema umum yang muncul dari data yang sudah diperoleh dan melibatkan identifikasi pola-pola konflik, karakter, hubungan, atau elemen penting lainnya yang ada dalam cerita. Peneliti juga dapat menggunakan teknik seperti coding terbuka, atau coding tematik untuk mengorganisir dan menganalisis data. Yang keempat ada analisis interpretatif. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap naratif yang diungkapkan, mencari makna dan mengaitkannya dengan konteks yang relevan. Ini melibatkan refleksi, pemikiran kritis, dan interpretasi dalam pengalaman individu yang terungkap dalam cerita. Peneliti juga dapat menggunakan teori-teori yang relevan untuk mendukung analisis mereka. Yang kelima ada penulisan laporan. Penulisan laporan ini adalah hasil analisis naratif tadi diungkapkan dalam bentuk laporan penelitian. Laporan ini menyajikan semua temuan penelitian, interpretasi, dan analisis naratif yang relevan. Laporan juga dapat mencakup kutipan dari narasi partisipan sebagai bukti atau ilustrasi. Lalu lanjut kepada analisis semiotika. Apa itu analisis semiotika? Analisis semiotika adalah sebuah metode penelitian dari kualitatif pastinya yang digunakan untuk memahami dan menganalisis tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan dalam bahasa, gambar, atau tindakan sosial. Metode ini didasarkan daripada teori semiotik yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan Charles Peirce. Sama seperti analisis sebelumnya, analisis ini juga memiliki beberapa langkah penting pastinya. Yang pertama yaitu ada identifikasi tanda, analisis struktur, penafsiran makna, analisis kontekstual, dan penulisan laporan. Yang pertama ada identifikasi tanda. Apa itu identifikasi tanda-tanda? Yaitu peneliti mengidentifikasi tanda-tanda yang ada dalam data penelitian seperti teks, gambar, atau tindakan sosial. Tanda-tanda ini dapatkan bisa dari wawancara, media massa, seni, atau konteks komunikasi lainnya. Lalu yang kedua ada analisis struktural yang memiliki pengertian peneliti menganalisis struktur-struktur tanda, yaitu hubungan antar unsur seperti signifier, bentuk fisik tanda, atau signifid, makna yang dikaitkan dengan tanda. Analisis struktural juga melibatkan pengenalan unsur semiotik seperti icon, hubungan fisik dengan objek yang dipresentasikan, indeks, hubungan sebab akibat, dan simbol, yaitu hubungan konvensi. Lalu yang keempat ada kontekstual. Analisis kontekstual. Apa itu? Peneliti memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik di mana tanda-tanda tersebut digunakan. Ini membantu peneliti memahami pengaruh konteks terhadap interpretasi tanda-tanda dan makna yang dikomunikasikan. Penulisan laporan. Apa itu penulisan laporan? Penulisan laporan adalah hasil
hasil analisis semiotik yang diungkapkan dalam laporan penelitian. Laporan ini mencakup temuan peneliti, analisis makna, dan interpretasi terhadap tanda-tanda yang ditemukan. Laporan ini dapat mencakup kutipan atau ilustrasi dari tanda-tanda sebagai bukti analisis. Ya, kurang lebih penulisan laporan ini samalah seperti semiotik tadi. Lalu yang ketiga dan terakhir ada analisis framing. Apa itu analisis framing? Analisis framing yaitu metode penelitian yang menggunakan pengaruh kerangka atau pemikiran atau frame. Itu kenapa disebut dengan analisis framing. Dalam analisis framing, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen framing dalam data peneliti seperti kata kunci, argumen, atau framing visual yang digunakan. Metode ini sama seperti analisis sebelumnya, yang pasti menggunakan langkah-langkah yang seperti berikut, yaitu pengumpulan data, identifikasi framing, analisis framing, lalu konteks dan interpretasi, dan laporan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu peneliti mengumpulkan data yang mencakup teks, wawancara, artikel, atau sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Lalu yang kedua ada identifikasi framing. Peneliti mengidentifikasi frame-frame yang ada dalam data. Ini melibatkan pencarian kata kunci, argumen, serta penggunaan bahasa atau gambar yang berperan dalam membentuk pemahaman atau interpretasi. Analisis framing. Analisis framing yaitu peneliti menganalisis framing yang ditemukan, melihat bagaimana frame tersebut membentuk persepsi, penekanan, atau interpretasi terhadap isu yang dibahas. Analisis ini mencakup identifikasi sumber framing, elemen-elemen framing, serta konsekuensi atau dampak dari frame tersebut. Lalu yang keempat ada konteks dan interpretasi. Apa itu? Peneliti mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya di mana framing tersebut muncul. Hal ini membantu memahami pengaruh dan motivasi di balik penggunaan frame tertentu, serta interpretasi yang mungkin muncul dari frame tersebut. Lalu yang terakhir yang pasti yaitu laporan penelitian. Sama seperti semiotik dan naratif, kurang lebih analisis framing ini juga memiliki pengertian yang sama. Analisis framing yang diungkapkan dalam laporan penelitian. Laporan tersebut mencakup temuan-temuan penelitian, interpretasi terhadap framing yang sudah ditemukan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan beberapa analisis yang ada dalam metode penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kata yang kurang tepat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.